apa ya, kenapa ya mereka nggak lihat ini ya, nggak buka LMS atau macam mana ya? Nunggu piton dulu, Bu. Apa? Saya nunggu piton dulu, Bu, sebelum jawab kuis. Oh, ya. Nanti masa itu udah ada Vicon nih dikasih minimal 7 pertemuan mengikuti minimal ya. Tidak peraturannya. Kalau misalnya lebih dari 7 ya alhamdulillah. Tapi jangan kurang dari 7. Maaf, Bu Siti Rahma. Bu Rahma, mohon Kita maaf. mulai. Yang ini. Saya share screen. Ini ya, himpunan. Oke. Ini sama ya, tapi kalau emang ada yang belum dengar, ya tidak apa. Kalau ada yang sudah baca-baca, ya alhamdulillah. Kalau emang. Oke. Ya. Nah, ini. Kita masuk sets relations and functions. Sets itu himpunan ya, dengan relation hubungan. Di sini kalian lihat bagaimana ininya. Satu, di set himpunan itu kedengaran ya suara saya nggak pakai apa-apa mic-nya. Jadi dalam kurung krawal ini elemen-elemennya, oke. Lalu di sintaksnya seperti ini, x1, x2, and till xn. Ya. Oke, dan boleh juga repetition, berulang. Oke. Pas tuh dimana from scratch itu dia ada listingnya di dalam himpunan itu. Nanti soalan-soalan itu seperti itu, ada listing-listing 1, 2, 3 atau bilangan prima itu atau bilangan bulat, tergantung dari mata pas soal-soalnya. Gauss integration itu dia kesempurnaannya, pencacahan kesempurnaan, maksudnya perhitungan yang sempurna itu seperti itu. Jadi ada listing yang elemennya, yaitu walaupun satu elemen itu disebut himpunan di dalam curly braces, dan biasanya juga ada atur ya, misalnya disuruhnya bilangan prima antara 10 sampai 20 gitu. Pas itu di mana peraturan itu juga gantung dari soalan-soalannya dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, misalnya ada soalan 2 kuadrat 2 pangkat n gitu ya. Nah, seperti ini. 6 pangkat 9 pangkat 2 gitu ya. Seperti itu. Atau nanti ini 8 pangkat 8 kuadrat, 9 kuadrat, 8 kuadrat, berapa lagi? Nah, terus 5 kuadrat seperti itu ya. Itu biasanya dia ada fungsi-fungsi statementnya nanti ya, yang disuruh gitu dalam latihan.
Tapi ini lihat, ingat ya, dua elemen dua ini, maksudnya elemen dua ini masuk dalam kurung kerawan dalam himpunan, tapi dia tidak berlaku kebalikannya, tidak yang di luar masuk ke dalam, tidak seperti itu ya. Jadi dua ini adalah elemen daripada dalam kurung ini. Ya. Lepas itu di mana abstrak ini maksudnya adalah U universe itu sesuatu himpunan yang besarnya, di dalamnya itu sesuatu ada himpunan atau let PX itu adalah proper X, yaitu mana dia terdiri dari proper itu misalnya isinya apa aja gitu loh. Jadi ada elemen apa, ada himpunan X. Jadi U itu universe keseluruhannya, ya. Sama PY true, tapi Y itu tidak ada elemen dalam ini sebab dia bukan Y di sini ya. Ini X. Jadi kalau statementnya ini berarti dia salah. Seharusnya Y, elemen U, PY gitu ya. Bukan PX, kecuali kalau X elemen baru sininya X. Seperti itu maksudnya. Ada juga disebut dengan himpunan kosong, ditandai dengan null. Null, ya oke. Dia null ini kosong dengan angka 0 berarti elemennya ada 1 ya jumlahnya. Gitu. Kalau ada angka 0 berarti ada elemennya 1 jumlahnya. Kalau ini enggak ada gitu ya. Ingat. Sekarang ada simbolik-simbolik yang kita biasa jumpa. Misalnya PNZ, QRC, misalnya P itu bilangan positif, N natural ya, asli maksudnya. Z0 di positif gitu. Real. Nah, jadi di sini nanti ada elemen Z, berarti dia semua bilangannya bulat. Misalnya elemen N berarti asli, seperti itu. Ada ya simbol-simbol khusus yang sering kita jumpai seperti ini. Nah, misalnya N itu tadi natural berarti natural ya. Nah ya berarti asli. Nah itu berarti 0123. Kalau Z integer. Tapi kalau Z positif dia hanya bilangan bulat positif, tidak ada negatif. Itu ya. Kalau Q tadi adalah real, the number real, ya seperti itulah. Nah, jadi saya tidak begitu ini kan kalian udah lihat video mungkin ya, udah lihat PPT, ini hanya mengulang sedikit aja. Jadi ini kalau ada ini X elemen S itu adalah di set propernya itu terdiri dari X ya. S itu anggap aja U tadi universe sama juga dengan S ya. Jadi jangan bingung kok tiba-tiba ganti S, tiba-tiba ganti U gitu ya. Biasanya ini huruf besar. Yang X ini adalah himpunan di dalam X ini, dalam S. Nah itu. Atau dalam U, universe tadi. Nah. Oke. Sekarang kita masuk diagram Venn. Venn ini ditemukan, dikembangkan dan develop ya dia yang membuat dia jumpa yang ciptakan dia. Nah itulah John Venn. Jadi ambil Venn di sini dia mengibaratkan circle gitu ya. Dan ini
Sorry ya, internetnya saya tukar hotspot tadi. Masih share screen tak ya? Masih apa udah stop ya? Stop share ya? Tunggu saya. Oh ya, karena tadi ini putus. Stop. Tunggu ya. Ini saya ganti ini tadi. Jadi sampai mana diagram Venn? Oke. Bentar. Dah, oke. Jadi itu lagi apa tuh? Lagi vacuum ya? Vacuum apa? Vacuum lantainya. Suara mesin. Ya, jadi di sini dia gambarkan bagaimana gini. Dia tidak mau menggambarkan himpunan macam itu aja. Misalnya hanya sebagai sintaks di antara kurung kurawal gitu ya. Dia tidak mau gitu ya. Bagaimana kalau digambarkan dalam suatu circle, dia berpikir seperti itu ya. Ahli matematikanya gitu, ahli matematik gitu. Jadi dia akhirnya dia gambarkan bulat macam mana ya, kalau anggap pisah itu berarti bulatannya berpisah gitu. Apa agak jarak gitu ya. Nah, itu dia berpikir seperti itu. Akhirnya dia menemukan suatu metode-metode gitu ya, yang dimasuk dalam suatu diagram Venn. Itu ada suatu hukum-hukum dalam diagram Venn itu ya. Nah, misalnya uh, gabung U, nanti dia bersatu dalam di sini ya. Tapi bila beririsan, dia pasti akan masuk dalam saling beririsan. Tergantung dari soal-soalnya nanti, yang mana, apa berapa jumlah dalam minimal satu elemen ada di sini. Dan dia di sini dia ada berprinsip bahwa kalau dengan bulatan bisa juga gitu, walaupun bukan dengan himpunan gitu, bukan dengan kurung kerawal gitu. Nah itu, jadi dia bisa berprinsip seperti ini. A irisan B ada, bisa A kurang B juga bisa dilakukan dengan bulatan ini katanya, dengan lingkaran ini, gitu ya. B kurang A juga bisa, tapi elemen B tidak masuk dalam elemen A. Itu dia jelaskan gitu ya. Gitu. Saya nggak ini kan. Nah, lepas tuh dia juga menyimpulkan adanya cardinal number of set. Jadi dia, kalau di cardinal number itu yang positif dan merupakan jumlah dari suatu himpunan ya. Kalau kardinal itu ditandai dengan kurung apa, dengan garis tanda tegak ya, dua tegak diantaranya. Jadi kalau kita jumpa dengan n kecil itu, n dari x, jadi berarti jumlah dari suatu himpunan x. Nah, berapa? Nah, itu ya, cardinality. Nah, lepas itu ini ada juga cardinal number-numbernya yang dalam himpunan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, garis tegak ini, x. Itu disebut jumlah, dan dia kalau boleh emang sudah dipatok gitu, maksudnya positif gitu. Nah, ini dia nih ya, saya cakap nih tadi, n kecil biasanya. Jadi n kecil dari A itu dibaca aja atau sama dengan ini, lambang ini sama juga. Jadi jumlah dari A itu berapa? Jumlah dari himpunan A berapa jumlahnya? Elemennya dalam himpunan A berapa gitu. Jadi lebih disingkat ya, NA itu berapa gitu. Ini kita sering jumpa ya. Nah, sekarang ini di sini tadi rangkuman yang sebelumnya, bagaimana keanggotaannya cardinality seperti ini, di apa singkatnya ditulisnya. Enumeration tadi seperti itu tadi, berurut ya. Nah, abstraction itu dia maksudnya bagian daripada seluruh himpunan tadi. Yang diagram Venn itu ada U ya, universe tadi. Ya, lepas itu ada himpunan kosong yang tadi udah disimpulkan. Union juga berlaku, intersection berlaku, dan difference dalam diagram Venn juga berlaku.
Nah, nanti ini baru yang ini. Superset, subset, proper set, superset, dan proper superset. Gitu ya. Ya, kita ini dulu sekejap. Bagaimana diagram Venn-nya? Kita ini karena sebentar. Diagram Venn-nya, John Venn itu anggap aja kita sekarang lihat soalan-soalannya lah ya. Teorinya udah oke lah insya Allah. Jadi misalnya ada himpunan U 1, 2 sampai 10, P-nya 2, 3, 5, 7. Bagaimana bilangan primanya gitu ya. Nah, jadi U itu universe ya. Nah, P-nya itu ada 2, 3, 5, 7. Tapi ambil juga bilangan prima bilangan yang ganjilnya saja. Ini bilangan prima, kalau ini yang ganjil. Ya tak? Jadi bedanya apa ya? Kalau bilangan prima berarti 2 masuk ya. Tapi kalau ganjil 2 tidak masuk karena dia 2 itu genap. Nah, itu ya. Jadi misalkan ditentukan seperti itu. Nah, itu. Jadi coba gambarkan diagram Venn-nya. Nah, seperti itu. Ini nih. Diagram Venn-nya samping. Ayo kita ini kan bagaimana kalau apa disuruhnya di sini? Irisan ya misalnya. Bagaimana irisan P dengan O? P dengan O irisannya mana? Yaitu 3, 5, 7 ya. Nah, benar. Berarti 3, 5, 7 karena ada di P dengan ada di O. Seperti itu. Ya, duanya di luar sini. Universe yang di luar dari P dengan O berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4, 6, 8 ya. 4 nggak ada, 6 tidak ada, 8 tidak ada. Jadi dia universe, tapi ditulis juga di sini sisanya karena ini milik P dan O ada di sini dalam. Nah, itu ya. Jadi dalam tahun abad 19 ya, berarti dia sudah berpikir ke situ gitu ya. Bagaimana himpunan digambarkan juga dengan lingkaran gitu. Tidak mungkin hanya kurung kurawal saja gitu di antara braces itu. Jadi dia buat seperti dia terkenal sampai sekarang kita pakai terus gitu. Nah, ada juga universe-nya itu ditulis negation E ya, atau lambangnya ada garis di atas ini. Maksudnya negation itu lawan dari himpunan itu sendiri. Negation A berarti lawan dari A. Jadi maknanya apa? X-nya emang elemen universe, tapi karena negation A, berarti X-nya tidak ada di dalam A gitu. Nah itu, karena dia lawan dari anggotanya sebelumnya. Ya, nah, saya illustratingnya seperti ini. For example, universe-nya 1, 2 sampai 10 ya. Dan kalau negation-nya 1, 2, 3 sama dengan kalau lawan dari di luar dari 1, 2, 3 jadi berapa? Dan kalau negation 3, 4, 5, 6 berarti 1, 2, 7 negation di luar dari. Jadi yang digambarkan ya yang tidak ada. Ditanda dengan AUB apa A gabung union ya berarti U itu union ya. A gabung B. Ya, itu ada semua diantaranya A dengan dan di B gitu. Maksudnya. Boleh juga satu himpunan yang tadi bulat positif dengan finite. Finite itu maksudnya terhingga. Ya, kalau infinite itu tidak terhingga, kalau finite terhingga. Digambarkan diagram Venn unionnya. Coba ini sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti gabung aja semua, berarti digambarkan ini kelabu milik E dan B karena gabungan. Oke. Lepas itu kalau set intersection berarti intersection irisan ya, kalau bahasa Indonesianya irisan berarti yang hanya di ini aja yang sama dengan di A dengan sama juga dengan B.
Misalnya 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Jadi irisannya apa? 3 aja. Ada di A dan di B. Gitu. Pengurangan ya sekarang. Sekarang pengurangan himpunan, pengurangan difference. Berarti, nah ini sekarang, jadi digambarkan kelabu itu adalah yang hasil jawabannya itu ya. Ini jawabannya ini gitu maksudnya. Kita lihat di ininya, soalannya 1, 2, 3 dikurang 3, 4, 5, 6. Kalau jadi lihat ya, kalau pengurangan ini lihat dari yang himpunan pertama. A dikurangin ke B gitu. Bukan B dikurang A, dia different sets, berbeda. Dia tadi berarti tidak berlaku komutatif ya dalam pengurangan diagram Venn. Karena kalau A kurang B, berarti yang ada di A itu tidak ada di B gitu loh. Jangan oh sama B dikurang yang tidak ada yang ada di B tapi tidak di A. Nah, ini gambarnya lain. Ingat nggak? Tuh, ya. Ini A kurang B, ini B kurang A. Nah, itu jadi 1, 2, 3 kurang 3, 4, 5, 6. Habisin semuanya. 1, 2, 3. Sini juga. Paham? 1, 2. Jadi habiskan semua 2, 3, 4, 5, 6. Jadi habiskan semua. Ya maksudnya tiganya. Jadi kalau A dikurang berarti yang punya A itu diambil ke B gitu maksudnya ya. Ya benar 1, 2. Ya, jadi ada 1 dan 2. Kalau ditulis ini 1, 2. Gitu. Sekarang yang 3, 4, 5, 6 terbalik. Kalau B punyanya B diambil ke A. Berarti berapa? 4, 5, 6 ya. Karena dia ada 3 ya di sini. Ya, di sini. Lepas itu kalau ini ada berlaku juga ternyata dia union tapi di negation. Ya, union tapi yang tadi. Ini berlaku asosiasi ya. Jadi huruf ini kurung kurawalnya berpindah. Kalau asosiasi itu kurung kurawalnya berpindah. Dia ke sini. Negasi SUT. Ya, jadi ingat sini diagram Venn berlaku itu union intersection dengan pengurangan difference. Nah, sekarang ada soalan ini. Saya ingin kalian ini ya, saya stop share dulu sebentar. Saya ingin ada soalan dikit. Nanti kasih teriak aja, jawab aja siapa yang bisa jawab gitu ya. Conteng-conteng aja saya stop. Tulis U-nya itu, oh ya ada di PowerPoint kalian udah ini nggak? Sudah apa? Sudah ada nggak PowerPoint-nya? Ada. Ya ada. Ada, Bu. Nah, ya saya tulis contoh, tapi bukan soalnya bukan di PowerPoint-nya. Mirip seperti ini, nanti jawab siapa yang bisa. Misalnya universe-nya, ya dari soalannya saya lihat dulu. Saya udah asingkan kemarin tuh. Tunggu, bukunya mana ya? Yes. Bentar. Banyak ininya ya, banyak soalan-soalan jadi bilang yang mana satu pilihnya. Kalau ada kawannya yang ini bisa dibantu ya, misalnya dia nggak tahu soalannya kayak apa, tolong bantu aja kuisnya misalnya gitu maksud saya. Tunggu ya sebentar. Ini ada lagi, ini ada nih. Tapi terlalu mudah kali ya, nggak apa-apa deh. Nggak, untuk ini aja kalian supaya nggak jenuh gitu. Sekarang tulis universe-nya adalah
20 sampai 30 ya. Universe-nya 20 sampai 30 coba. Lepas itu himpunan Pi-nya tulis himpunan Pi-nya adalah himpunan Pi-nya cari bilangan bilangan ganjilnya 20 sampai 30. Pi bilangan ganjil. Oke. Lepas itu yang O-nya adalah bilangan prima. Yang O adalah bilangan prima. Bilangan prima 20 sampai 30 ya. Dan tulis dulu Pi berapa, O berapa. Itu dulu coba. 20 sampai 30. Lepas itu yang Pi bilangan ganjil aja. Jadi berapa aja tuh? Berarti bilangan primanya 23, 23 dan 29. 29 ya? 23, 29 dong. 23, 29 aja. 23, 29, 30 bisa. 30 antara Bisa. 30. Ya, 30 maksudnya nggak bisa masuk prima karena bisa dibagi Bagi. bisa dibagi 6, bisa dibagi 5. Lepas itu jadi itu adalah O ya. Itu O. Sekarang kalau bilangan ganjilnya O, bilangan ganjilnya 21, 23, 25, 27, 27, 29. 27, 29. Ya. Nah, sekarang oke, itu udah ada dapat. Pi-nya nomor 1 sekarang adalah Pi irisan negasi O. Berapa hasilnya? Irisan ya, intersection. Irisan itu kayak N huruf N. Tapi dengan diiris dengan negasi. Negasi berarti lawan dari O. Oke. negasi O. Ada nggak? Kayaknya yang itu O-nya itu udah dikit ya, karena bilangan prima tadi udah dikit. Kalau negasi O berarti di luar dari bilangan prima jadi banyak ya, benar nggak? Iya, betul. Iya. benar. Jadi sebut aja berapa jadinya? Pi 20. Jadi kalau dikerjainnya, dibuatnya, kerjakan dulu negasi O-nya. Nah gitu ya, yang dia mempunyai negasi O jadi berapa dulu? Berarti 21, 25, 27. Negasi O-nya Iya. dulu ya. Berarti Iya, Oh. karena 21, 22, iya, 22, Berarti 24, kalau 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28. 28. ya, berarti kalau P apa namanya? Irisannya berarti 21, 25, ya, 25, 27, 25, 27. 27. Iya. 29-nya enggak ya, karena Iya. dia masuk prima. Nah itu, jadi maksud saya itu dikerjakan dulu negasi O-nya. Nah, ya. sekali lagi ya, nggak apa-apa ya. Ayo. Ya. Sekarang negasi dalam kurung Pi gabung O, maksudnya Pi union O. Union. Gabungan ya Bu ya. Pi union O dulu dibuat, baru dinegasiin gitu. Nah, kalau di PowerPoint saya kan ada juga tuh, tapi lain ininya bilangan himpunannya. Kalau digabung ya tetap sama ya bilangan ganjil. Dan ganjil ya. Ya, semuanya kalau di 2, 22, 24, 26, 28. 28. Pelan-pelan. Dinegasiin. Bu, dijelasin lagi Bu, bentar Bu. P negasi O, terus P gabung O, baru dinegasi gitu ya? Iya, Negasi kalau P kita gabung dengan kata-kata kayak gitu ya. Tapi kalau ditulis dengan sintaksnya negasi baru P gabungan O. Oh, gitu maksudnya. Jadi karena mau dengan kata-kata, saya bilang kerjakan dulu yang dalam kurung gitu. Jadi P gabung O dulu, baru dinegasikan.
Jadi Kalau itu. gabung itu Sebenarnya- lambangnya N ya, Bu? U. Oh, Gabungan. Irisan N. Oh, kalau N itu irisan. Ya, ya. Itu kan dari union ya. Jadi ingat aja kalau U gabung union. Kalau N intersection. Gitu. kalau P gabung O berarti Sama, bilangan ganjil. ya ya ganjil ya jadinya. 21, 23, 25, 27, 29. 29. Ya. Pas itu dikasih Jadi kalau ini negasi berarti yang genap. Ini berarti 20, 22, 20 nggak ikut, 22. 26, 20 nggak 28, ikut. 30. 20 nggak ikut, 22, 24, 26, 28. Bukannya gini ya. Ada yang idea tak? Kalau misalnya tunggu ya di PowerPoint saya buat gini, dia masuk karena ini kan ada universe-nya, paham tak? Kan Iya. universe-nya saya bagi tahu bahwa 20 sampai 30. 20 iya, jadi 20-nya ikut ya Bu. Paham? Oh, ya. Iya, gitu. karena ini diagram Jadi Venn. 20 masuk ya. Jadi yang Jadi 20 Mbak masuk. tadi itu benar, 20-nya disebut. Kirain antara Bu tadi Sama bilangnya. 20. Maaf. Jadi 20, 22, 24, 26, 28, 30. 28, 30. 30. Ya. Ini Oke, saya lihat di Bu, terima PowerPoint kasih. saya, tapi dia soalnya kan beda, tapi sama lah, cuman angkanya aja. Kalau dia 1 sampai 10, ini 20 sampai 30 ya sama. Berarti dia sebutin tuh dia universe-nya dimasukin. Jadi di luar itu satunya diikut juga. Nah, itu. Jadi berarti sama gitu. Ya, oke. Jadi kalau kan kalau matematika banyak dikerjain latihan ya. Tapi nanti banyak di ini aja apa namanya? Tugas 1 dan tugas 2 kan belum dapat ya. Tugas 1, tugas 2 minggu keberapa ya di RPS tuh? Di RPS belum, saya lupa, minggu ke-4, 5 ya, ke-4 apa 5. Nah, itu siap-siap aja, itulah di Iya, situ banyak tugas 1. soal-soal latihannya yang merangkumi dari bab 1 sampai bab 4 gitu. Kalau kuis Mohon kan maaf, Bu, untuk mau nanya. Ini kuisnya yang sesi 2-nya belum ada. Iya, kuisnya memang begitu. Saya kasih dulu, baru saya kasih kuis, paham tak? Oke. Karena supaya lebih mantep aja sih menjawabnya gitu. Karena Bu. tapi katanya disuruh dikasih masa 3 hari gitu ya, dikasih waktu 3 hari untuk mengerjakan kuis. Karena kan ada juga yang sibuk ya, shift malam ke pagi ke gitu kan, jadi nggak sama. Gitu. Nah, kita lanjutin lagi tadi sampai mana ya, udah soal-soal latihan, saya screen lagi. Sampai berapa? Terlupa pula ya tadi. Tadi mulai pukul, oh ya belum berarti. Kayaknya udah lama, udah malam banget. Nggak apa-apa ya yang di daerah-daerah Indonesia ujung itu agak malam ya. Kalau nggak setuju misalnya mulai jam 8 bilang aja, mungkin minggu depan kita mulainya jam 7 gitu. Ada juga yang bilang gitu. Jangan sampai ini Bu kemalaman gitu. Jadi tapi setuju semua, berarti minggu depan mulai jam 7 waktu Indonesia Barat, saya bilang. Kalau yang kelas aljabar linier, dia maunya dari jam 7 katanya. Nah, kalau di jadwal memang jam 7, Bu. Nah, bilang kan. Haji hilangnya itu bilang. Distorsi sama Aji. Maaf. Ya, Gi, sadar ya, Gi. Suruh Ya, pakai Ki bilang ya. Udah pede dia nggak pakai kacamata. Oh, kayak Ki jadi host ya. Wih, Yaginya host. Oh, Yagi jadi host, Bu Sitinya nggak ada. Karena jaringan mungkin tadi keluar. Berarti Yagi harus nginvite Bu Siti tuh. Kan bisa langsung. Oke. Udah. Asisten dosen. sorry masuk lagi. Ini ada hotspot, 2 hotspot, jadi dia
berbarengan masuk gitu ya. Saya nggak pakai apa ya itu namanya ya, sistem bill yang per bulan WiFi, karena bukan warga negara ya. Jadi kita kalau bukan warga negara harus bayar DP-nya dulu, depositnya gitu. Jadi depositnya untuk warga asing tuh mahal lah. Gitu ya. Ibu belum permanen presiden, Bu? Mahal. Enggak, saya enggak ambil. Jadi akhirnya kami putuskan biasa aja lah yang bayar top up biasa aja, bukan bill per bulan. Jadi kekurangannya gini, tutup enggak tuh. DP-nya dikembaliin nanti kalau kita udah terminate ya, tapi males nggak usah, banyak sekali mau diurus surat-suratnya lah apalah gitu, udahlah agak ribet gitu, maksudnya leceh gitu ya. Tadi mana ya, saya ini kenapa nggak muncul ya share screen-nya. Nah ini dia, kan kalian udah download ya, insya Allah udah baca, cuman kita pengulangan aja lagi gitu. Mana tadi ya, tadi ini udah soalannya, sekarang lanjut lagi. Di sini set himpunan sama ya, bersamaan sama gitu ya, 132 dengan B 2321. Dia harus mempunyai, bila A dan B, A sama dengan B, dikatakan A dan sama dengan B, inspection, maka dia sama elemennya gitu ya. Ada 1, ada 3, ada 2 gitu. Di B juga, walaupun nggak berurut ya, B nggak harus 1, 2, 3, 2, 1, enggak. Tapi 2, 3, 2, 1 boleh. Yang penting ada elemennya 1, 2, dan 3. Juga gitu, P and Q dikatakan sama jika kedua elemennya sama. Atau dengan dikatakan sama jika P subset dari Q. Ya. Kalau dibaliknya Q superset dari P. Di sini jika A sama dengan cos 1, B adalah ini X min 1, 0, maka E sama dengan B. Coba dibuktikan. Benar nggak? Gitu. Kita masukkan dulu X-nya, kosong. Kalau 1 min 1 sama dengan 0 ya, betul nggak? Hingga 1 kurang 1 sama dengan 0, benar. E sama dengan B. B persamaan ini, E-nya ini, berarti sama. Jadi ini dibuktikan ini masuk ke sini gitu ya. Kalau ada persamaan seperti ini. 35, 85, 35. Ini sama nggak? Benar ya, karena ada anggotanya 35, ada 8. Gitu. Itu yang atas Bu, yang X itu maksudnya X-nya dimasukin 0 atau 1 ya Bu? Yang di mana ini? Contoh 1 itu kan jika A sama dengan 0. Ini jika A. Nah itu X-nya dimasukin. Ini, nah itu tunggu. Saya kok kecil banget ya saya buat. Nah ini dia. Ini kan ya. Jadi analisanya bila ada persamaan seperti ini, dikatakan bahwa kita harus membuktikan dulu induksi ya namanya. Induction. Coba ya. dua-duanya. Coba benar nggak ya? X apabila X kali X min 1. X-nya misalnya 0 ya? 0. 0 kali 0 min 1. 0. 0 kurang min 1 min 1. Betul tak? 0. Jadi tadi 0 kali 0 min 1, benar nggak? Benar, sama dengan 0. 0 kali itu. Iya. Iya, berarti ini 0 benar gitu loh, maaf. Paham tak? Jadi B ini hasilnya sama dengan ada 0, ada 1 gitu, paham ya? Tapi dia dibuat persamaan statementnya dalam matematik gitu loh. Nah, itu sama juga seperti ini. A sama dengan B. B-nya ada 0 hasilnya dan 1 juga. Ini juga ada 0, ada 1 gitu. Ya, apa salah ya, saya nggak ini kan. Nah, ya. Sekarang input ya, yang tadi ya ekuivalen sama E dikatakan ekuivalen dengan B. Ini apa? B condition ya. Saya baca tuh B condition maknanya
E dan B kalau dibalik B sama dengan A juga gitu ya. Ini dua arah. Kalau naik pesawat kalau beli tiket return ya. Berarti A ke B, balik lagi B ke A. Nah, ya. PP ya. Nah, itu maksudnya. B condition berarti. Ya, jadi maknanya seperti apa pernyataannya, jenis pernyataannya bahwa dua set A dan B itu adalah subset relationship, di mana setiap A adalah juga elemen B. Ya. Sekarang subset ini ditulis ke arah kanan C, kayak huruf C, tapi ada tanda bawah. Ini subset. Kalau nggak ada tanda bawah, proper ya. Proper subset. Kalau ini subset aja, nggak ada propernya. Jadi dia ditulis dalam diagram Venn biasanya di dalam, lingkarannya di dalam gitu. Ini mana ya tadi? Bentarlah saya bagi. Nah, ini nih. Nah, iya. Kalau irisan kan tadi kiri kanan ya. Ini sekarang A-nya tuh di dalam B. Gitu. Itu subset. Ya, ini dia. Belum selesai ya. Nah, jadi misalnya 135 subset dari bagian dari mana? Sub itu lebih kecil lagi, berarti himpunan yang lebih kecil lagi tidak masuk dalam sini. Ya. Jadi satu elemen dari dalam himpunan ini ada, karena ada 1, 3 juga, 5 juga. Jadi dia digambarkan begini di dalam sini, gitu. Kalau proper adalah dia tidak ada garis bawahnya. Tapi dengan kata lain A tidak sama dengan B, itu perbedaannya. Kalau yang ini boleh dikatakan A sama dengan B. Tapi kalau ini kenapa tidak ada ininya? Makanya tidak ada garis bawahnya. Jadi itu dia ini tulis dia tidak sama dengan B. Misalnya ya. For example 1 2 3. Kalau A subset ini 1 2 3 4 masuk ya. 1 2 3 masuk ke 1 2 3 4 ya. Terus A subset 1 2 3 juga ya, apalagi ya karena sama persis. Tapi A kalau andaikan A-nya itu 1 2 3 4. Jadi dia bukan subset dari 1 2 3 gitu. Tapi proper subset karena A tidak sama dengan B. Maksudnya tidak sama dengan yang semula tadi. Gitu ya. Ini mungkin kalau teori gini kita lihat nanti Mas latihan-latihannya ya. A proper subset B or A subset B. Kita pilih kemungkinannya itu adalah proper subset B. Kita dapat sebut bahwa jadi ada juga yang disebut superset. Nah, jadi ini juga begini ya. Saya juga lagi nih. Perbedaannya nipis gitu. Ya, nanti kalian baca lagi. Saya juga udah baca sih, tapi agak-agak ini juga mudah-mudahan benar gitu kan. Ya, kita lihat dulu deh yang ininya deh ya. Teorinya nanti kita tinggalkan dulu sih. Ini lihat nih, subset dengan superset gitu. Nah, 3 4 5. B-nya 4 5 6. Identifikasikan, identify a set C satisfying the following conditions. Nah, coba ikutkan dengan kondisi ini, coba impossible dengan dapat kita capai dan kita explain, kita jelaskan kenapa, why, ya. Jadi A subset C, bagaimana hasilnya A subset C ya, betul? Coba A 3 4 5 dan 4 5 6 berarti 4 5 aja ya. Ya. Nah, ya benar ya. Nah, saya nggak lihat jawaban bawah loh. Saya cuma lihat ini ya gitu ya. Kita jangan lihat dulu jawabannya, tapi andaikan benar nggak 3 4 5 4. Kayak irisan gitu ya, seperti irisan. Gitu ya. Jadi benar nggak? Benar. Jadi C-nya coba identifikasikan C-nya jadi berapa coba. Karena semua masuk. Berarti 3 4 5 6. Oke. Antara A dan B adalah dia subset masuk dalam C ini, benar? Oke. Sekarang kita
pilih si 45. Kenapa hasilnya 4 dan 5? Benar. Sebab 4, 5 adalah subset dari A. Nah, udah benar. Oke. Jadi ternyata dia soalannya gini masalahnya. Tolong buatkan satu himpunan lagi yang C, yang masuk semua gitu. Jadi ternyata 3, 4, 5, 6. Nah, 3, 4, 5, 6. Oke, gitu. Makanya bisa dikatakan subset. Jadi C-nya karena sudah lengkap. Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Begitu. Nah, jadi 4, 5 juga masuk A, 4, 5 masuk B. Nah, itu. Ya, tuh. Bisa ini pahamkan. Kita sekarang bermain di simulasi dulu ya. Sebentar. Oke. Saya stop screen dulu. Teori ini kalian bisa baca sendiri. Oh ya, sekali ya tanggung nih ya. Inilah ya. Ini baca dikit aja baca nih. Sekarang ini disjoint set. Jadi besok minggu depan yang ini ya. Saling lepas. Oh ya, di dalam diagram Venn ada disjoint juga. Kalau saling lepas di ini ya. Lambangnya ini apa? Pisah 2 garis saling lepas. Nggak ada di sini, nggak ada di sini juga. Dia tidak beririsan. Contohnya seperti apa? Disjoin berarti tidak join gitu, nggak gabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kenapa disjoin gitu? Karena 1, 2, 3 nggak ada, 4, 5, 6 juga nggak ada gitu ya. Nah betul. 1, 2, 3 apa irisannya 4, 5, 6 nggak ada. Jadi himpunannya kosong. Jawabannya kosong, nggak ada apa-apa. 0 pun nggak, 0 juga nggak. Kalau ada 0 dia elemennya jadi berapa? 1 ya. 0 dihitung 1. Kelihatan ya. muka aja ini. Habis sih kamu orang negeri ini loh, nanti kelihatan. Kalau yang ini disjoin nggak nih? 2, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 disjoin nggak? Tidak. Tidak, karena ada Ada 2. not disjoin because 2 is an element of both gitu ya. Jadi dia elemen itulah keduanya. Ada 1 elemen dia menyangkut gitu. Nah, jadi disjoin ini gambarnya di sini. Jadi bagus juga pakar yang matematika itu tadi ya John Venn itu berpikir juga ya. Saya juga inginlah menggambarkan matematika itu funny gitu. Mungkin maksudnya dia bermain dengan lingkaran bisa gitu. Seperti itu mungkin ya pikiran dia. Jadi enggak kalimat aja jenuh ya matematika itu kok kalimat rumus ini rumus itu. Nah dia ingin seperti itu ya. Jadi enak gitu kita belajar matematikanya seperti itu. Nah sekarang power set kalau kalian lihat ada angka-angka pi yang seperti ini disebut power set ya. Di sini juga ada nih bahasa Inggris ya. Coba di sini the power set of set S disebut ditulisnya power set S atau the power set of X di sini px gitu ya. Power set of X. Nah, semua all subset adalah X. Power X 2 pangkat X dan gitu. Nah, jadi dia kalau power itu apa? Di atas gitu ya. Jadi ternyata seperti ini. Coba kalau A-nya 3 PA power setnya A-nya 3 kan jadi 2 pangkat 3. 3-nya di atas ya. Nah, itu kayak gini nih. Ini rumusnya 2X. Kalau kardinal ada 2 pernyataan jumlah bilangan dalam tanda ini atau positif. Dia tidak boleh negatif. Jadi 2 pangkat 3 8 ya, gitu maksudnya. Jadi A sama dengan 3, power setnya A berapa? 2 pangkat 3 8 ya. Oke. Itu paham ya? Enggak, oke. Kita stop share dulu. Sekarang kita masuk simulasi. Oke, ini. Oke. Kalian udah ada ya? Udah punya ya? Tunggu sebentar. Saya buat jurnal ini deep learning tapi belum selesai. Ya, sekarang ya. Oke, kita utak-atik dulu sebentar. Misalnya ada himpunan ini A ya. Yang kita masuk
Jadi nggak ada apa namanya itu, nggak ada variabel yang noise variable di sini. Saya udah buat sini. Sekarang oke, misalnya ada himpunan A seperti ini. A kita ini. Nah, dia keluar sendiri sini, lepas tuh lupa ini. Oke. Ayo kita sekarang bagaimana intersection-nya? Ada A ya 71774, B 70440. Intersection bagaimana? Hasilnya berapa? Sebelum saya tekan enter nih, kalau tekan enter dia udah ada jawabannya nanti. Nah, beririsan, Bu. Berarti Ya, beririsan jadi berapa? 1. Enggak, yang ini dengan ini atuh. Ini dengan ini. Yang Intersection-nya A dengan intersection B. Oh, nggak kelihatan Ya, B-nya. saya copy. Screen. Oh, B-nya nggak kelihatan, Iya. ketutup. Udah. Nampak tak? Kecil sekali, Bu. Nggak kelihatan, Nampak Bu. tak ini? Nampak ya? Oh, saya Belum. kecilin. Nampak tapi Nah. kecil, Bu. 7 Kecil. dan 4, Bu. Kelihatan nggak ini nih? Dah. Nampak ya? Saya udah B-nya nggak minimize. kelihatan. B-nya nggak kelihatan. B-nya nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan ya? Oh, Nggak kelihatan. ini nggak tahu nih. Zoom-nya ini belum canggih dong ya? Belum sampai ke bawah. Maaf, Bu. Udah kelihatan nggak nih B-nya? Udah B-nya kelihatan kelihatan. B-nya. Iya, ya. Nah, udah ya. Berarti zoom-nya tadi saya nggak usah dimaksimalkan. Apa ininya, MATLAB-nya. Oke, jadi sekarang intersection A and B. A-nya berapa? A-nya 71774 ya. Nih, B-nya. Jadi berapa kalau irisannya? Tujuh dan Tanya 4. bukan 7 dan 1. 4, Bu. 7 dan 4, Bu. Ya. Hanya 1. 7 dan 4. Walaupun Jumlahnya dia sengaja ya, sama ya. soalannya ini, walaupun 7-nya berulang sampai 10 kali pun, ya, dan di bawahnya 7-nya cuma 1 gitu ya. Nah, sengaja dipermainkan ini ya dengan angka ya. Coba kita tekan enter. 4 dan 7. Oke, benar nggak tadi jawabannya 4 dan 7 ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Karena berapa orang dia yang jawab, yang lainnya nggak tahu. Jadi, oke, sekarang ini lagi. Ini lagi ya, 2 baris, intersection rows. Oke, tunggu, saya copy aja. Saya ini deh. Tadi pakai ini. Oke, intersection copy rows-nya. Ini nggak diajarin ya, cuman kita berlogika kita aja. Insya Allah bisa jawab. Oke, jadi bagaimana nih? Intersection A dan B. Tadi kan 1 baris ya. Ini kan 1 baris ya. Ya. Iya. Iya, Ini himpunan satu 1 baris. Ini sekarang himpunannya ada berapa baris tuh ya? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 2, 2, 2. Jadi apa nih intersection-nya? Nggak apa-apa, 1, ini 2, tambahan 3, aja dan ya. 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, dan 2, 2. Iya, ya gitu ya. 2, 3. Berarti Yang sama. ternyata sama aja. Jadi jangan pening kalau harus 1 baris saja. Ternyata bisa. Ya coba kita buktikan. Ya, MATLAB-nya nggak salah ya. Kalau yang salah kita yang jawab yang salah. Oke ya. Jadi nih ya, benar ya, 1, 2, 3 dan 2, 2, 2. 2, 2, Betul 2, ya? 2. Nah, Betul, Bu. kalau ini adalah, dalam MATLAB ini adalah posisi. Posisi di A ini tadi di baris keberapa? Ini yang sama ini. Coba 1, 2, 3 dan 2, 2. Kalau A 1, 2, 3 dan 2, 2 baris berapa? A baris kedua pertama dan ketiga. itu jawabannya ini. Tuh kan betul kan, 3 dan 1 gitu. Paham tak? Oke, Paham. paham. Paham, ngerti. Paham, Bu. Ya. Bahasa Melayunya anak afham. Bahasa Arab. Oke. Semua bahasa keluar deh. Jadi B dan B, kalau saya dapat
anak saya dapat nilai gini, Umi dapat nilai berapa kamu? Kok sih kan udah belajar. Terus spelling itu alhamdulillah dapat bahasa Inggris. Pening Saya banget. Bu yang Bu. Kok dapat tadi Mam udah belajar. Iya bener juga dapat 10. Oh iya sekirain kamu E-nya Indonesia gitu. Nih A-nya. Ini udah E-nya Inggris Bu ya. ya biasa deh. Nah, oke. Jadi sekarang ini B-nya sekarang. Kalau yang B tadi 1, 2, 3 dan 22 posisinya di mana ya? Baris 1, Baris pertama. Itu dan Pertama baris dan baris baris kedua. kedua. Benar ya. Jadi itu aja. Ini penyegaran aja. Maksudnya nanti insya Allah ada lagi simulasi berikutnya yang lebih menantang. Siap-siap aja minggu depan saya minta foto kalian. foto apa Bu? Foto 3 kali. Foto muka aja deh ngambil. Setiap orang kan beda-beda ya fotonya gitu. Maksudnya mukanya, walaupun kembar pun adalah beda ya. Tai lalatnya nggak ada di pipi, mungkin satu ada di pipi gitu. Jadi nanti di crop dalam bentuk RGB ya. RGB gitu, RGB. Maksudnya RGB dalam bentuk dalam bentuk berwarna gitu aja lah. Jangan gray ya, jangan grayscale. Dalam bentuk warna, nanti kamu crop. Kalau cirinya orang apa ya? Kalau di polisi kenapa ditutup mata? Itu cirinya ya. Kalau dia kalau nggak ketutup mata, kita bisa lebih cepat nebak ya, begitu nggak? Benar nggak? Mungkin takut kebaca Bu lewat mata Bu. Itu maksud saya identiti seseorang yang cepat kelihatan misalnya gini. Ayo tebak-tebak muka kan ada tuh ya ini gitu ya. Kok mata yang kalau di polisi kenapa tutup mata? Ditutup matanya. Hidung, Hanya polisi Bu, ada polisi di sini Bu. Oh ya maaf ya, tersinggung. Ada Pak polisi di sini Bu. Nggak apa-apa, kan pengalamannya lebih berpengalaman daripada saya. Saya cuma mau nanya, sebenarnya saya udah lama mau nanya sama Pak polisi gitu. Kalau lagi apa namanya, kalau yang pakai baju garis-garis loreng itu apa namanya, narapidana, itu dia kenapa matanya ditutup? Matanya aja. Padahal kan identiti orang kan hidung bisa. Coba kalau mata dibuka, hidung ditutup, bisa nebak nggak? Lebih cepat nebak ya? Bisa nebak nggak bisa nafas? Bisa nebak mata. Maksud saya gitu loh. Jadi kenapa mungkin mata yang menjadi ciri orang gitu. Sipit. Oh kalau dipotong itu matanya ini di puzzle tuh, bikin puzzle tuh. Bila mata yang ditutup kita susah nebak gitu. Nah sekarang di cropnya, tapi kalau crop mata susah ya. Saya juga udah pikir kemarin kayaknya bukan mata. Jadi lebih baik mau apa? Misalnya hidungnya atau mulutnya kalian yang di crop, gitu aja ya. Ini buat kuis atau buat apa Bu? Iya minggu depan buat kuis. Jadi muka kami ini dibuat kuis Bu ya? Ada permainan, jadi nggak katanya Bu kalau matematika jangan bosen ya, jangan keluar rumus terus, ya udah nggak apa-apa. Saya sukanya pakai MATLAB, jadi nanti crop image-nya kalian, muka kalian di cropnya adalah 10 kali 10. 10 kali 10. 10 kali 10 size, 10 kali 10 di crop, yaitu kalau pilih mau hidungnya atau mulutnya harus sama ya. Semua di sini setuju mau hidung atau mulut. Kalau mata nanti panjang gitu. Mata kan 1, 2 ada 2 mata. Ya, di situ nanti dibuat matriks ya. Oke. Jadi jawabannya nanti berbeda-beda karena gambarnya dari gambar kalian, paham tak? Paham ya? Nah, dan misalnya gini, ini hasil crop mulut kalian, cropnya nih, hasil crop mulut kalian ini. Nanti si A keluar pikselnya beda tuh dengan si B. Nah, gitu karena orang gambarnya juga beda gitu, ya. Izin Bu. Tapi jangan sekarang, bukan. Mohon izin Bu. Ya. Ini karena kita satu kelas ini belum ada yang kenal semua Bu. Ada yang sedang muncul wajahnya di sini.
Bukan gitu. Kalian, saya mau foto kalian. Takutnya nanti kita nebak-nebak wajah kita nggak kenal orangnya. Do you understand? Pak Arman, gini maksudnya, saya buat soalan, tapi saya nggak buat matriks sendiri. Matriks soalnya ini dari wajah masing-masing, dari foto masing-masing. Jadi Gitu, fotonya ya. untuk soal masing-masing, Bu. Nanti jadi nggak bisa nyontek. Ayo, nggak bisa nyontek ya. Kalau yang ini nanti kalian soalnya nanti kamu crop, nanti saya ajarin nih di crop. Sekarang kan canggih tuh handphone crop gitu loh, di crop gitu. Nah di crop nanti keluar pixel tuh. Bagi ke saya nanti hasilnya saya keluarin pixel semua. 10x10 ke 5x5 ke 6x6 gitu ya. Ntar berbeda-beda ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa nyontek, nggak bisa sama-sama semua. Pixel. Dari gambar sendiri masing-masing. Ya, nanti saya kasih tahu ya, bukan malam ini, nanti bagaimana perintahnya untuk minggu depan. Oke. Ya mungkin nanti di next-nya Bu kasih example Bu ya. Ya. Sampel dulu Bu. Kalau misalnya kalian nggak bisa itu maksud setuju nggak yang mau di crop tuh bagian apa, mulut ke hidung ke atau mungkin apa bagian mata sampai hidung aja Bu, mata biar kayak polisi yang Bu. hidung atau mulut ya mata aja Bu biar kayak polisi. Jadi nanti hasil cropnya itu keluar matriks ya, betul tak? Boleh, mata aja Bu biar kayak polisi. Tapi mata itu panjang. Oh iya. Nah itu tadi saya mau nanya, mata itu panjang, ada 2 mata. Nanti pixelnya banyak, matriksnya banyak. Oh iya Bu. Nanti kita jadi banyak ya. Pening nggak? Pilih mata yang kiri jadi aja Bu. Bu. Kalau pening yang gampang-gampang aja Bu. Mata kaki. Mulut aja Bu. Untuk Iya, tapi Putus Bu. pixelnya banyak nanti, panjang kan. Jadi berapa perbatasan hidung itu melalui perbatasan jedah. Jadi maksud saya udahlah kalau nggak hidung, mulut aja ya, kompakan ya. Iya. Itu kan umur. Halo. Iya. Kan ya. Putus Bu. Kedengeran nggak? Udah. Kedengeran Bu. Ya. Tadi itu. Malam ini nggak tahu, tadi habis hujan deras, petangnya itu hujan deras sekali kuat sangat, jadi nggak tahu lah ya terganggu begini. Biasanya sih stable aja. Jadi begitu ya, saya ada gambaran bahwa minggu depan supaya kalian nggak jenuh mungkin ya, kayak permainan simulasi. Saya jadi gini, saya ambil begini-segini, saya ambil dari ini ITB, dosen-dosen ITB gitu kan. Mereka matematika itu funky gitu ternyata. Dia kasih, tapi dia emang canggih, dia buat dulu codingnya, teka-teki gitu, ntar dia ada simulasi untuk mahasiswanya gitu loh. Ya mereka udah punya ininya sendiri kali ya, GUI-nya atau enggak, pemrogramannya saya pun nggak tahu seperti apa gitu. Jadi dia ada teka-teki, ada game, dan ada puzzle. Saya lihat, oh gitu, tapi dia nggak kasih tahu, dia buat sendiri lah rasanya lah. Saya bilang simulasinya itu buat sendiri itu gitu kan. Nah jadi saya bilang saya nggak usah lah, saya buat coding dulu lah yang susah-susah gitu kan. Nah saya mau begitu, jadi saya pingin berapa orang, 60 orang dikurangin sekarang lah 45 orang lah sekarang, anggap 45 itu nanti yang aktif ya, mengerjakan kuis misalnya untuk minggu depan. Kalian crop masing-masing muka kalian itu, yaitu bagian mulut. Tadi ada yang bilang mulut aja Bu gitu ya, bener ya, mulut aja. Iya. Mulut kan nanti ada yang lebar, panjang, tebal, ada tipis gitu. Tapi yang penting mulutnya itu ada bibirnya gitu. Yang penting fotonya jangan diedit karikatur dulu ya.
Iya, jangan. Jadi seperti biasa aja. Terus nanti saya kasih tahu cara cropnya atau enggak nanti bagaimana saya pikirin yang lebih simple. Tapi jadi saya ingin menghasilkan matriks gitu loh. Jadi matriksnya itu saya nggak mau kasih sama semua. Jawabannya sama semua. Saya bilang. Ya itu loh, orang ini kok jawab sama semua, iyalah satu soalan sama juga semua untuk 60 orang gitu kan, ya udahlah. Nah kalau gambarnya masing-masing kan nggak sama metriknya, yo gitu ya. Nah itu RGB ya, nanti dalam bentuk berwarna. Oke. Ya gitu aja. Kalau minggu depan kita lanjutkan dan sesi kedua minggu depan udah habis, kita lanjutkan lagi bab ketiga dan seterusnya seperti itu. Ya, tunggu. Oh iya, saya ini dulu ya. Masih manual absennya. Jadi jangan bergerak, jangan ada yang keluar dulu. Saya snapshot dulu. Yagi, Setiap- sekalian buat backup. Tunggu. Nah, dan berpindah-pindah ya. Aduh, kumaha ya. Itu kenapa bergerak-gerak dia? Campur-campur bahasa. Ibu, maaf kalau misalnya saya masih ada yang mau ditanyain, tapi soal yang pertemuan sebelumnya yang propositions bisa gimana Bu? Saya chat Ibu aja atau gimana Iya. Bu? Kalau mau yang itu chat saya aja ya. Maksudnya tanya teorinya ya, yang dari PowerPoint itu. Yang dari ada di slide saya masih ada yang nggak ngerti. Itu saya bisa chat Ibu gimana Bu di Chat WhatsApp? aja di WA boleh, di WA boleh, di Telegram boleh. Mana yang selesainya aja yang nyamannya. Oh, Mm-mm. oke. Takut nanti. Yang penting Di WA ya Bu? paham. Nomor Iya di WA Ibu bisa aja. udah di-share belum ya? Boleh di-share Bu kalau boleh. Di Telegram ada kok nomor Ibu. Di Telegram. Dia saya sengaja munculin, kan ada ya kalau Telegram kan bisa munculin bisa enggak ya? Iya Bu. Saya bilang nggak usah lah rahasia lah. Saya bilang ini nomor telepon saya. Penting jangan ada yang hack saya gitu aja. Kita nggak hack kok Bu. Oh iya, karena takut ada yang jago nih diem-diem. Ternyata pada jago gitu bisa nge-hack gitu loh. Ya udahlah, pasrah aja deh. Tunggu ya, saya screenshotnya dalam ini nama-nama ya, bukan di fotonya tapi di namanya. Karena nama ini ada nomor ininya juga gitu. Ini sekalian. Tuh, sebentar. LMS-nya itu masih dalam under construction itu absennya aja sih sebenarnya, yang lainnya udah oke. Ini absennya aja katanya masih bermasalah. Tanya Bu, minggu ini Juga ada sih, kuis kan Bu? Oke. Iya, setiap minggu ada kuis. Ya, nanti lepas ini atau malam atau besok pagi saya bagi kuis, emang begitu. Dan dikasih waktu kok, dikasih waktu 3 hari kan untuk Maaf, kerjain. yang minggu kemarin kan ada 2 kuis ya Bu. Yang satu itu waktunya sampai minggu, cuma yang satu waktunya singkat Bu, jadi nggak bisa ngerjakan. Oh gitu ya. Iya. 3 hari. Yang mana ya? Yang kuis pertama. Yang kuis Sama Bu. Yang kuis yang pertama kuis itu pertama. cuma 1 hari beberapa itu. Iya, 1 hari. Oh. Banyak yang ketinggalan Bu. Jadi kita nggak bisa misi. Iya ya. Nilai kita 0. Banyak. Iya ya, banyak. Pantas saya bilang, loh kenapa lah banyak yang nggak ngerjain ya. Saya sih prasangkanya ya Allah gitu, nggak. Ternyata waktunya ya. Itu dikasih free Bu. Kamis gitu. Nanti dikasih free sama Ibu. Jadi Itu gini. awal-awal masih bingung Bu soalnya. Iya. Saya juga kemarin men-setting waktunya katanya 3 hari atau 4 hari kata Bu Vika kan Kaprodi. Jadi saya santai aja gitu. Ternyata LMS-nya itu belum disinkron. Harus sinkron lagi ya. Jadi saya bilang jadi agak bagaimana gitu. Ada yang berpindah, ada yang namanya nggak di situ lagi, ada yang ya udah kata Bu Vika nggak apa-apa Bu, kuis yang pertama itu jadi bonus gitu. Iya, Ya Bu. udahlah. Makasih Bu. Iya Bu. Ya. Makasih Bu. Alhamdulillah. Itu Bu Vika sendiri yang kasih tahu ya. Saya pun juga tadinya nggak tahu ternyata karena sinkronnya itu banyak sekali ternyata yang belum masuk namanya katanya. Tapi salah kelas. Dari Ibu Salah Siti kita kelas. dikasih free nggak nih Bu? Hah? Dari Ibu Satu dikasih minggu free kan? itu berarti ya Bu. Jadi Berarti gini bonus saya dari Ibu tetap Ibu ya. enggak gini Sesi aja pertama kalau semuanya. saya tengah-tengah, saya tetap
keep gitu, simpen yang udah yang ngerjain sama yang belum. Ini kan bonus, nanti kalau ada apa-apa di hari berikutnya yang kurang nilai, itu bisa saya backup gitu aja. Saya masih tetap keep, saya tetap simpen Baik, Bu. bonus ya. Terima kasih Bu. Jadi minimal, katanya minimal itu 7 pertemuan harus hadir. Pikon, minimal ya. Gitu. Jadi boleh dikasih bonus katanya. Sama ya pokoknya apa-apa sih juga nanya juga sih ya. Bagaimana sih ini apa? Dan soal inilah soal itu kan sensitif gitu ya, tentang kuis lah, nilai lah, apa absensi lah gitu. Jadi begitu. Ya, jadi kalian alhamdulillah dikasih bonus, nggak harus 14 kali pertemuan harus hadir semua. Hadir terus maksudnya, nggak apa-apa. Gitu. Ternyata 7 apa 8 boleh gitu, udah boleh gitu, udah dihitung hadir. Begitu. Ya. Ya, Bu. Karena merasa kalian kan ada kerja lain gitu, pekerjaan lain gitu maksudnya. Oke lah, ya insya Allah paham apa yang Anda pesan. Pokoknya saya gini aja, saya snapshotnya itu saya waktu terakhir ya. Nih pas sudah selesai baru saya snapshot lah, gitu nggak apa-apa. Jadi kalian ada yang datang terlambat nggak apa-apa, masuklah. Nggak yang pertama-tama gitu. Udah dikasih keringanan. Takutnya kan lagi ada internet, kayak saya juga tadi internetnya terganggu, kan nggak enak juga kan. Ternyata saya pula yang bermasalah kan internetnya ntar gitu maksudnya. Jadi akhir kata ya saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Nanti Bu Andita nanti boleh ya kalau mau tanya silakan. Iya Bu, saya itu nanti saya WA Ibu ya. Kalau mau email saya mau. Ini email saya. Oh iya, deh email Ibu juga. Boleh, silakan. Bukan email ini ya, bukan email Unsia, email biasa aja lah. Ya. Email umum udah, email gitu. Gitu aja, terima kasih banyak. Selamat malam, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Amin. Oh iya, saya belum buka. Ya. Belum buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka ini. Dia tadi ngoceh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. ya. Malam mingguan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, waalaikumsalam. Salam Ipin, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh live ya.